Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nur Aziza. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem kekebalan tubuh atau disebut juga dengan imunitas. Nah, tubuh manusia itu merupakan suatu sistem. Kita udah belajar banyak banget ya organ di dalam tubuh kita yang mempunyai fungsi khusus dalam mendukung kehidupan. Nah, organ tubuh tersebut bekerja baik dalam keadaan normal. Artinya, setiap organ tubuh akan bekerja dengan baik jika tidak ada gangguan dari luar. Namun, gangguan dari luar setiap saat bisa aja datang ya. Nah, gimana sih cara ngadepinnya? Virus, terutama influenza, itu tuh salah satu contoh jenis penyerang tubuh yang paling umum. Virus ini tuh udah banyak banget memakan korban pada masanya, sekitar ratusan tahun yang lalu. Nah, kalau di zaman sekarang yang lagi happening banget nih, contohnya itu ada coronavirus. Nah, kita coba bahas sedikit sekilas tentang coronavirus. Coronavirus itu tuh sekelompok virus terkait yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Nah, awalnya si virus ini tuh hospes atau si inangnya itu ada di hewan kelelawar. Akan tetapi, karena ada manusia yang makan hewan tersebut tanpa diolah alias masih mentah, maka pindahlah virus tersebut ke manusia. Terus manusia menularkan ke manusia yang lain dan menyebar hingga detik ini. Gejalanya itu bervariasi, tapi pada umumnya virus ini tuh menyerang saluran pernafasan, kayak gitu. Belum ada nih vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi coronavirus ini, terutama pada manusia. Nah, sebenarnya di mana sih sistem imunitas kita sewaktu terserang penyakit? Kenapa virus ini bisa menyebabkan kita demam? Lalu apa sih yang dilakukan oleh tubuh? Nah, di bab ini kita akan bahas mengenai mekanisme pertahanan tubuh atau disebut juga dengan imunitas. Imunitas ini disebut juga kekebalan, sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Jadi tubuh manusia tuh pasti selalu terancam sama paparan dari luar kayak bakteri, virus maupun radiasi matahari. Ini tuh tantangan nih buat tubuh kita untuk tetap bertahan agar tetap sehat gitu. Nah, biasanya kita dilindungi sama sistem pertahanan tubuh. Biasanya dilindungi sama makrofag. Terus kita makan makanan yang bergizi, kayak gitu, menyebabkan kiranya tetap sehat, kayak gitu. Nah, fungsi imunitas itu untuk apa? Yang jelas untuk melindungi tubuh dari invasi berbagai macam penyakit. Terus menghilangkan juga jaringan atau sel yang udah mati dan rusak. Terus mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Seperti itu. Lalu sasaran dan patogennya. Sasaran utama dari sistem imunitas kita itu yang jelas adalah bakteri dan virus. Sistem imun yang berperan itu ada dua macam. Ada sel imun utama yaitu leukosit, dan sel imun pendukung ada sel plasma, makrofag, dan sel mas. Terus patogen bagi tubuh manusia itu ada macam-macam. Ada bakteri, virus, jamur, protozoa, dan parasit. Seperti itu. Nah, setiap benda asing yang masuk tubuh kita pertama kali itu bakal mengalami atau menghadapi mekanisme pertahanan tubuh yang secara non-spesifik dan spesifik. Nah, buat di video kali ini aku bakal bahas yang pertahanan tubuh non-spesifik dulu ya. Ada dua macam nih, ada yang lapisan pertahanan pertama dan lapisan pertahanan kedua. Lapisan pertahanan pertama, yang pertama ada kulit. Kulit ini ditutupi oleh sel-sel epitel yang sangat rapat. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus. Mikroorganisme hanya akan masuk jika kulit kita sudah terluka. Gitu. Lalu yang kedua ada membran mukosa. Membran mukosa ini fungsinya untuk melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Sama halnya dengan kulit, membran mukosa juga tidak dapat ditembus oleh mikroorganisme karena lapisan antar membrannya itu sangat rapat. Selain itu, membran mukosa ini melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi, yaitu dengan cara mengeluarkan mukus atau cairan kental untuk mengikat dan menggumpalkan bakteri. Selanjutnya ada sekresi dari kulit dan membran mukosa. Jadi si kulit ini tuh mensekresikan atau mengeluarkan protein antimikroba. Contohnya kayak lisosim. Nah, lisosim ini tuh protein ya, kayak gitu. Selain lisosim juga contohnya kayak di bagian mulut kita mengeluarkan saliva atau ludah ya. Nah, terus air mata di daerah mata dan sekresi mukosa lainnya lah di bagian lain. Sehingga semua sekresi tersebut itu mampu mencuci dan merusak dinding sel mikroorganisme.
Nah, jika mikroorganisme ini mampu melewati lapisan pertahanan pertama, maka ia akan berhadapan dengan lapisan pertahanan kedua. Lapisan pertahanan kedua ini ada 3 macam, yaitu ada sel darah putih fagositik, ada protein antimikroba, dan respon peradangan. Kayak gitu. Nah, sel fagositosis ini menelan dan mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang memerankan proses ini biasanya adalah sel darah putih. Ini sel darah putih, kita tentunya udah mengenal ya jenis-jenis sel darah putih yang dapat melakukan fagositosis itu antara lain ada neutrofil, ada monosit, eosinofil, dan sel pembunuh alami atau natural killer. Biasanya untuk perbedaannya kalian udah pelajari di bab-bab sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, jika sel kita udah dirusak nih, nah sel tersebut itu akan mengirimkan sinyal kimiawi menarik neutrofil untuk datang. Nih neutrofil untuk datang. Nanti neutrofil ini akan masuk ke jaringan yang terinfeksi, lalu menelan dan mencerna semua mikroba yang ada. Lah, neutrofil aja nih yang bisa? Enggak. Sel darah putih yang lain juga bisa. Contohnya itu ada sel monosit. Nah, sel monosit ini juga sama bakal keluar dari saluran darah dan berubah menjadi sel makrofag. Itu tuh sel fagositosis yang besar. Nanti monosit ini akan menjulurkan kaki semu atau pseudopodia. Nah, mengikat dan menelan mikroba, kurang lebih kayak gambar yang di sebelah sini. Ini yang ini. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan menampilkan video interaktif mengenai proses fagositosis. Nah, ini dia. Tahap pertama itu ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan itu mikrobianya akan terdeteksi oleh sel-sel fagosit. Nah, jika telah dikenali, maka nanti si sel fagosit nih yang gede ini akan bergerak menuju partikel. Nah, contohnya mikroba, ini lagi ngejar mikroba. Setelah dilekatkan, dia akan menelan. Sel fagosit menyelubungi mikroba dan menelannya ke sitoplasma. Setelah itu akan dicerna oleh lisosom, lalu akan dikeluarkan sisa yang tidak dapat dicernanya itu, dikeluarkan oleh si sel fagosit. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi ke lapisan pertahanan kedua, masih ke sekarang bagian yang respon peradangan. Nah, jika mikroba itu telah merusak jaringan kita nih, sel-sel jaringan yang udah rusak kan ngasih sinyal sebelum diberikan aksi oleh sel fagosit. Nah, sinyal pertamanya itu disebut dengan histamin. Dia akan mengalami atau mengakibatkan peradangan kayak gitu. Nah, sinyal akan diberikan oleh sel yang terinfeksi nih yang ini, dan ditangkap oleh sel darah putih jenis basofil yang kemudian akan melepaskan histamin ke jaringan. Jadi si histaminnya ini menyebabkan pembuluh darah kapiler di sekitar jaringan membesar, sedangkan venanya mengecil. Kayak gitu. Dengan demikian jaringan akan mengalami pembengkakan atau peradangan. Contohnya kayak di respon peradangan yang ada di gambar sebelah kanan di sini ya. Yang pertama nih jaringannya terluka. Jaringannya terluka, terjadi pelepasan cairan berupa histamin. Lalu pembuluh darahnya membesar, fagosit, contohnya makrofag dan neutrofil bergerak menuju luka, dan fagositnya akan memakan patogen sehingga selnya tidak terinfeksi. Seperti itu. Nah, peradangan ini tuh akan membuat jaringan yang meradang melepaskan senyawa. Senyawanya disebut kemokin. Senyawa kemokin ini senyawa kimia untuk merangsang sel fagositosis mendatangi jaringan. Jadi semacam ngasih kode gitu ke sel fagosit supaya nyamperin jaringan yang luka gitu. Yang ngasih tahu ke sel fagosit ini ada yang terluka. Jadi nanti disampaikan sama si sel fagosit. Nah, terkadang peradangan ini juga suka bikin kita demam. Kenapa? Biasanya disebabkan oleh senyawa yang disebut senyawa pirogen. Dia itu bakalan merangsang tubuh kita untuk menaikkan suhu badan supaya mempercepat kematian mikroorganisme dan mempercepat juga perbaikan jaringan kayak gitu. Ada sinyal kedua yaitu sinyal interferon. Sinyal interferon ini adalah bahan kimia yang diproduksi oleh sel yang terkena serangan virus. Jadi dengan adanya sinyal interferon ini, sel yang telah dihubungi itu bakal melawan semua serangan-serangan virus yang masuk ke jaringan tubuh atau sel tubuh kita yang telah terluka kayak gitu. Lalu yang terakhir ada protein antimikroba. Nah, protein ini mempertahankan tubuh dengan cara menyerang mikroba secara langsung atau menghambat si produksinya. Kayak udah dijelasin di sebelumnya yang mengenai kulit ya.
kulit atau mukosa. Dia kan menghasilkan antimikroba, protein antimikroba seperti lisosim. Nah, itu dari sekresi kulit contohnya. Nah, kayak gitu. Jadi si lisosim ini mengakibatkan sel mikroba menjadi rusak. Selain itu, protein juga digunakan sebagai sinyal kimia untuk menarik fagositosis. Yang tadi udah dijelasin sebelumnya, dia ngasih kode gitu supaya si fagositosisnya mendatangi jaringan yang diserang. Kayak gitu, teman-teman. Sekian aja dari saya untuk pembahasan kali ini. Baru sampai pertahanan tubuh non spesifik ya. Untuk pertahanan yang tubuh spesifik mungkin nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.